Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Masih dari Kinasih Caringin Bogor, bersama kita akan memulai hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Sehingga setiap langkah hidup kita dilandasi dengan firman Allah. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu, jikalau kami boleh mendengarkannya di pagi hari ini. Tuhan, Kau membangunkan kami dengan tubuh yang penuh akan kesegaran, hati yang penuh akan sukacita. Sebelum kami bekerja, sebelum kami bersekolah, atau kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami yang lain, kami ingin mendengarkan firman-Mu ini. Sehingga setiap langkah hidup kami, tutur kata kami, semua yang keluar dari diri kami, semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirman-Lah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu, kami siap mendengar dan kami siap melakukan firman Tuhan tersebut. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari yang luar biasa indah ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan dan yang juga mau melakukannya. Terpujilah Kristus. Orang tua pasti bergumul. Ketika kita memutuskan untuk menikah lalu siap menjadi seorang tua, tidak tersedia yang namanya manual book atau buku penuntun bagaimana menjadi orang tua yang baik. Bukan berarti toko buku tidak menjual cara asuh anak yang baik. Bukan berarti tidak ada petunjuk-petunjuk di sana. Tetapi yang benar-benar sesuai dengan kondisi anak-anak kita, yang sesuai dengan keluarga kita, belum tentu ada. Ketika anak-anak memasuki usia remaja atau pertumbuhan yang kita nilai begitu cepat, secara tiba-tiba, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang sudah menjadi orang tua pasti menemui pergumulan. Atau sebelum remaja, ketika anak-anak bertumbuh di usia anak-anak sampai dengan usia remajanya, kita juga menemui pergumulan dalam mendidik anak-anak kita. Sepanjang kita menjadi orang tua, kita menemui berbagai pergumulan. Apa yang mendasari sebenarnya? Mengapa kita bergumul? Padahal harusnya kita bersukacita Tuhan memberikan karunia keturunan kepada kita. Sebenarnya yang membuat kita bergumul adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak kita sesuai dengan apa yang kita percaya baik. Baik itu secara agama, baik itu secara lingkungan, secara pendidikan, dan lainnya. Pembacaan kita hari ini bercerita mengenai orang tua yang pada dasarnya sudah dihianati oleh anaknya. Orang tua yang pada dasarnya sudah bersedih karena kelakuan anaknya. Anaknya sudah meninggalkan dia, berpesta pora, bahkan mengambil bagian yang sebelumnya belum menjadi haknya. Tetapi ketika anak itu kembali kepada bapaknya, bapaknya tidak menolaknya sama sekali. Bapaknya tidak memarahinya. Bahkan dikatakan dalam pembacaan kita, masih jauh saja ayahnya melihat anaknya datang, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Belas kasihan. Kasihlah yang harus selalu ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ketika kita menjadi orang tua. Pergumulan membesarkan, mendidik anak-anak kita akan selalu ada. Apalagi kita hidup di dunia yang penuh akan perubahan. Yang perubahan terjadi begitu cepat.
Kemajuan-kemajuan yang mungkin menjadi suatu hal yang berlebih, tetapi juga menjadi hal yang menghimpit kita. Tidak perlu takut dan khawatir Bapak Ibu. Kasih yang ada dalam diri kita akan menggerakkan kita untuk mengasihi dan merangkul anak-anak kita. Tuhan menempatkan Bapak Ibu saudara saya sebagai orang tua. Satu hal yang harus kita ingat, kita merancang begitu banyak kebaikan untuk anak kita, tapi apakah kita sudah menjadi teladan yang baik dan benar di hadapan anak-anak kita? Kita ingin anak-anak kita mencintai Tuhan, turut dan taat kepada Tuhan. Tetapi mari melihat diri kita. Apakah kita sudah menjadi contoh dan teladan yang tepat bagi anak-anak kita? Yang sudah selalu mencintai Allah, yang sudah selalu taat kepada Allah. Hendaknya firman ini menjadi kekuatan bagi kita sebagai orang tua yang dipercaya Tuhan untuk mendidik anak-anak kita, membesarkan anak-anak kita dalam naungan iman percaya kepada Tuhan. Pergumulan akan selalu ada menyertai kita, tetapi Allah juga akan selalu ada menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara beserta dengan anak-anak dan seluruh keluarga. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu. Kami diingatkan untuk menjadi seorang tua yang harus mampu memberi teladan, yang harus mampu menumbuhkan kasih, sehingga ketika anak-anak kami dalam usia-usia mereka, pertumbuhan maupun memasuki usia remaja sampai dewasa, kami menemui berbagai pergumulan bersama dengan mereka. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, tapi kami menghadapinya dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ini Tuhan. Biarkanlah kami mampu menjadi orang tua yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan tugas kami dalam setiap perjuangan dan pengorbanan hidup kami. Baik kami sebagai kepala keluarga, kami sebagai ibu rumah tangga, ataupun kami sebagai anggota keluarga. Kiranya Tuhan, firman ini menjadi penuntun dalam setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah mendengar firman-Mu dan kami siap melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Terpujilah Allah. Amin.